Selamat menonton. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share channel ini. Langsung saja, ini dia kisahnya. Setiap orang pasti pernah menghadapi berbagai cobaan, serta ujian dan permasalahan dalam menjalani proses kehidupan. Hal itu dikarenakan adanya perjuangan, pengorbanan dan pencapaian untuk sebuah tujuan. Kita semua tahu bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Ada kalanya kita berada di atas, begitupun ada saatnya kita berada di bawah. Rasa senang, sedih, bahagia, dan terluka itu sudah pasti ada. Kita hanya perlu menyikapinya dengan penuh kesabaran, keikhlasan hati untuk menerima semuanya. Jangan pernah putus asa dan tetap semangat, agar tidak mudah menyerah ketika mendapatkan ujian, cobaan, dan permasalahan hidup. Satu yang perlu kita garis bawahi adalah, setiap langkah kecil yang kamu ambil saat ini, akan membawamu lebih dekat dengan tujuanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk bergerak maju. Jangan merasa takut dan jangan pernah ragu. Jalani semuanya dengan tulus apa adanya. Namun ini tentang cinta, tentang hati, di mana semua orang memiliki cinta di hatinya. Ini tentang kesetiaan, ketulusan dan kasih sayang, sebuah perasaan dan perhatian. Hidup ini terlalu singkat untuk dibiarkan begitu saja. Kebahagiaan adalah tujuan dari segalanya. Kita sebagai manusia biasa pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, belajarlah dari sebuah kesalahan dan pengalaman. Cinta bukanlah tentang menemukan seseorang yang sempurna, melainkan menerima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita dengan sempurna. Kamu enggak sarapan dulu, nak? Ibu buatkan nasi goreng ya. Bu Wulan menghampiri Hana yang sedang siap-siap mau berangkat kerja. Enggak usah, Bu. Aku buru-buru, sudah kesiangan. Tolak Hana sembari memeriksa tas kerjanya. Astaga, ibu, kenapa pakaiannya seperti itu sih? Seksi banget. Apa enggak ada yang lain selain itu? Gantilah, Bu. Enggak enak dilihat sama tetangga. Protes Hana saat menoleh ke arah Ibu Wulan. Hana memandangi ibunya yang seksi, montok dan mulus. Gunung kembarnya begitu besar dan berat. Ya ampun, Hana. Siapa sih yang mau lihat ibu? Kan ibu cuma di dalam rumah saja. Tapi kan di rumah ada Agus, suamiku. Apa ibu enggak malu diliatin sama suamiku? Suamimu masih tidur di kamar. Lagian ibu gerah kalau pakai baju yang besar dan panjang. Kamu sih nyari kontrakan yang sempit kayak gini, ucap Ibu Hana. Namanya juga harus menyesuaikan budget, Bu. Yang penting ada tempat untuk berteduh. Nanti kalau gajiku sudah naik, aku bakal nyari kontrakan yang luas. Ya sudah, aku mau berangkat dulu, takut telat. Kemudian Hana bangkit dari duduknya pergi meninggalkan rumah kontrakannya. Hana adalah anak semata wayang Bu Wulan. Hana baru menikah 1 bulan dengan suaminya yang bernama Agus. Hana terpaksa membawa ibunya ikut tinggal bersamanya, karena Hana tidak tega kalau ibunya harus ditinggal sendirian di rumah. Agus, suami Hana, bekerja sebagai satpam di salah satu perusahaan. Sedangkan Hana bekerja di salah satu kantor sebagai staf biasa. Setelah Hana pergi, Bu Wulan segera beres-beres rumah kontrakan dan lain sebagainya. Setelah semuanya selesai, Bu Wulan segera mandi. Selesai mandi, Bu Wulan membangunkan Agus, suami Hana. Gus, bangun, sudah pagi. Lalu Agus bangun. Ia langsung bergegas masuk ke kamar mandi. Selesai mandi, Bu Wulan memanggil Agus dari dapur. Gus, ayo sini sarapan dulu. Saat Agus tiba di dapur, Agus kaget, matanya langsung membesar. Kenapa kamu bengong melihat ibu? Kamu kaget ya melihat ibu memakai pakaian seperti ini, ucap Bu Wulan. Agus hanya diam dan terus menatap tubuh Bu Wulan. Ibu masih cantik kan, Gus? Masih seksi. Lihat gunung kembar ibu juga besar dan padat. Agus hanya tersenyum kepada Bu Wulan, tak berani mengucapkan kata-kata, karena Bu Wulan adalah mertuanya. Selesai makan, mereka duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Jantung Agus berdebar kencang. Ia merasa canggung dan gelisah dengan kejadian semalam. Sedangkan Bu Wulan hanya tersenyum manis, karena ia baru saja merasakan kenikmatan yang diberikan Agus menantunya. Agus dan Bu Wulan terus mencuri-curi pandang. Begitupun dengan Bu Wulan. Ada perasaan yang mulai tumbuh di hati mereka berdua. Agus tak bisa menolak perasaan hasratnya, karena Bu Wulan selalu memakai pakaian seksi setiap hari. Bu Wulan terus menggoda Agus.
menginginkan kenikmatan dan kehangatan yang sudah diberikan Agus malam itu. "Gus, apa Bu? Bagaimana kamu puaskan dengan apa yang sudah Ibu berikan malam itu?" "Ya aku puas banget Bu," ucap Agus sembari tersenyum. "Lebih enak dan lebih besar mana? Punya Ibu apa punya Hana istrimu?" "Punya Ibu." "Kamu bisa saja Gus." Ibu merasa senang dan menikmatinya malam itu. "Tapi Bu, bagaimana dengan Hana?" "Kamu tenang saja, Ibu tidak akan bilang soal ini ke Hana." Kemudian Bu Wulan memegang tangan Agus. "Semenjak kejadian itu, Ibu mencintaimu dan merindukan kasih sayang darimu. Tapi Bu, kamu tenang saja Gus. Selama kamu mau melayani Ibu setiap kali Ibu menginginkannya, Ibu jamin Ibu akan jaga rahasia ini. Ibu lagi pengen. Kamu harus melayani Ibu sekarang." Akhirnya Agus menerima ajakan Bu Wulan mertuanya. Akhirnya mereka melakukannya seperti malam itu. Singkat cerita, pagi itu Hana bangun pagi. Dia mulai sibuk memasak sarapan untuk Ibu dan juga suaminya. Meskipun Hana kerja tapi dia tidak melupakan tugasnya sebagai seorang istri dan anak. Dia tetap melayani Ibu dan suaminya dengan baik. "Kamu enggak kerja Nak?" ucap Ibu Wulan. "Hari ini aku kerja malam Bu." "Agus suamimu kemana?" "Dia sudah berangkat kerja Bu." "Dia sudah sarapan?" "Sudah Bu." "Tumben Ibu perhatian dengan Agus suamiku." Bu Wulan kaget. Namanya juga menantu satu-satunya. Ibu pasti akan sayang dan peduli. Hana sama sekali tidak mencurigai kedekatan Agus dengan ibunya. Mungkin benar apa yang dikatakan ibu. Membuat Hana merasa senang. "Ya sudah, ayo sarapan Bu. Aku sudah masakin nasi goreng." Setelah selesai sarapan, Bu Wulan menyuruh Hana untuk istirahat. "Sudah, kamu istirahat lagi sana. Kamu pasti masih ngantuk. Biar Ibu saja yang mencuci baju." "Beneran tidak apa-apa, Ibu yang mencuci baju." "Tidak apa-apa. Sekalian Ibu juga mau mandi." "Ya sudah, aku tinggal ya Bu." Kemudian Hana kembali ke kamarnya, melanjutkan tidurnya. Sore itu sekitar jam 4 sore, aku membangunkan Hana. "Han, bangun, sudah sore." Kemudian Hana bangun sembari mengucek matanya. Astaga, sudah jam 4 sore. Lalu Hana pergi ke dapur untuk makan. Setelah makan sekitar jam 5 sore, Agus suami Hana pulang bekerja. Sore itu Agus mengantar Hana berangkat bekerja. Malam itu aku mengenakan pakaian santai yang pendek dan seksi. Lalu aku duduk di ruang tamu sembari menonton televisi. Sekitar jam 8 malam akhirnya Agus datang. Kemudian dia duduk di sampingku, sembari menghisap sebatang rokok. "Gus, kamu mau kopi?" "Mau Bu." "Tunggu sebentar, Ibu buatkan dulu. Ini kopinya Gus." "Terima kasih banyak Bu." Kemudian aku tersenyum kepada Agus. "Gus, kamu sudah paham kan? Jika Ibu sudah memakai pakaian seksi, itu berarti Ibu lagi pengen." "Kamu kenapa Gus?" "Tidak apa-apa Bu. Aku hanya merasa kasihan kepada Hana istriku." "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Yang jelas kita saling mencintai dan menikmati hubungan ini." Kemudian Bu Wulan memegang wajah Agus. Akhirnya mereka melakukan hal yang biasa mereka lakukan di saat Hana tidak ada. Di balik itu Bu Wulan dan Agus merasa puas dan bahagia. Mereka melakukannya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Meskipun Bu Wulan adalah mertuanya, namun cinta membuat mereka hilap dan gelap mata. Inilah kisahku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini.